Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Riri Renggaris selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatkurozi dari kelas PM 2022E dengan nomor induk mahasiswa 22030174090. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang kami pelajari. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dulu bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan, sehingga dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta semakin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu keunggulan dari penggunaan bahasa Indonesia antara lain: bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fungsi bahasa Indonesia adalah untuk mempersatukan suku-suku bangsa Indonesia yang berbineka. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu adalah sebagai alat komunikasi bagi bangsa Indonesia yang belum memahami bahasa daerah. Tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah globalisasi yang membawa banyak corak asing ke depan mata kita. Masyarakat kini gemar menyebut kata asing daripada padatannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa asing dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Hal ini tampak pada pemakaian kata atau istilah asing yang berarti tidak memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dan tidak mencari kata atau istilah yang berasal dari bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Hal tersebut menunjukkan bahasa Indonesia sesungguhnya mulai pudar dan jarang digunakan oleh generasi muda. Usaha pengembangan bahasa dilakukan dengan pelestarian bahasa itu sendiri. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Lalu menyadarkan masyarakat Indonesia terutama pada generasi penerus bangsa ini. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Alangkah baiknya perkembangan bahasa Indonesia diikuti pula dengan pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tetap terpelihara hingga ke generasi selanjutnya.
Hal ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam berbagai bentuk. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara pihak, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.